Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat. Senang bisa bertemu lagi dalam kesempatan kali ini. Kali ini adalah perkuliahan kita ketiga terkait dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas pemikiran filsafat pendidikan yang sangat menarik ya. Tidak kalah menariknya dari filsafat pendidikan Plato, yaitu filsafat pendidikan Rousseau. Nah, pendidikan alamiah, aktif negatif dan adaptif dalam filsafat pendidikan Rousseau. Baik, berbeda dengan pertemuan sebelumnya ya, Bapak tidak akan membahas secara rinci makalah kali ini, melainkan lebih sebagai pengantar ya. Ya, jadi seperti yang Bapak katakan, kali ini berbeda dengan sebelumnya ya. Bapak sudah mengupgrade ya perangkat perkuliahan kita kali ini dengan menggunakan whiteboard di Microsoft. Pertama-tama mari kita mulai perkuliahan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi kali ini kita akan membahas filsafat pendidikan Rousseau. Nah, filsafat pendidikan Rousseau ini secara singkat ya dapat dikatakan merupakan antitesis atau kebalikan dari filsafat pendidikan Plato. Jadi bisa dibayangkan ya, filsafat pendidikan Plato itu ditulis pada abad ke-5 sebelum Masehi. Sementara filsafat pendidikan Rousseau itu ditulis pada abad ke-18 Masehi. Jadi ada jarak lebih dari 2000 tahun ya. Kurang lebih 2000 tahun jarak penulisannya. Dan memang seperti yang Bapak singgung sebelumnya, filsafat pendidikan Plato itu tidak mengalami tantangan berarti ya, dan terus dipakai dengan berbagai modifikasinya baik di dunia barat ataupun timur, termasuk dalam dunia Islam ya, hingga hari ini. Sementara filsafat pendidikan tandingannya baru muncul pada sosok Rousseau ya. Rousseau ini adalah salah seorang filosof abad romantis dari Perancis. Ya. Jadi di sini tadi kita sudah mengetahui sekilas ya tentang filsafat pendidikan dari Rousseau. Dan di sisi lain ada filsafat pendidikan Plato. Apakah teman-teman masih ingat apa saja kata kunci dari filsafat pendidikan Plato? Ya, yang pertama ada filsafat pendidikan total ya. Pendidikan total. Kemudian pendidikan demokratis. Otoritatif. Dan terakhir adalah pendidikan emansipatif. Jadi pendidikan total artinya pendidikan itu bukan cuma meliputi akal, tapi juga fisik atau jiwa dan tubuh secara keseluruhan dari anak didik ya. Begitupun pendidikan itu berlangsung dari usia yang sangat dini sampai usia tua ya, bahkan sepanjang hayat ya. Jadi ini yang dimaksud dengan pendidikan total dari Plato. Kemudian menurut Plato juga pendidikan haruslah bersifat demokratis otoritatif. Maksudnya apa? Maksudnya
terdapat keterkaitan erat antara kelanggengan sebuah negara, kesejahteraan sebuah negara dengan sistem pendidikannya, ya. Jadi tujuan pendidikan adalah mencetak, ya, mencetak filosof raja. Jadi dalam sistem pendidikan Plato, semua anak dari berbagai macam golongan berhak mendapatkan pendidikan yang sama, ya. Seiring waktu mereka akan tersaring hingga yang tersisa adalah yang benar-benar berkualitas. Dan best of the best dari para siswa itu akan dinobatkan menjadi seorang filosof raja, ya. Jadi sistem pendidikannya bersifat demokratif. Namun kemudian filosof raja ini bersifat otoritatif, ya. Jadi bentuk pemerintahan yang ideal menurut Plato dalam bukunya Republik adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang filosof raja yang bersifat otoritatif, ya. Kemudian pendidikan Plato juga dikenal sebagai pendidikan yang emansipatif. Artinya perempuan bukan cuma dari berbagai macam golongan, ya, miskin, kaya, tapi juga berdasarkan jenis kelamin, ya. Jadi ini termasuk revolusioner pada masa itu, bahwa yang berhak mengikuti pendidikan bukan cuma laki-laki tapi juga perempuan, ya. Walaupun kemudian dikatakan perempuan yang mengikuti sistem pendidikan tidak boleh menikah. Tidak menikah, ya. Kenapa? Karena kalau menikah perempuan akan kehilangan konsentrasi, ya, setelah hamil, mengurus anak dan seterusnya. Oke, ini sekilas tentang filsafat pendidikan Plato. Dan filsafat pendidikan Plato ini mendapat tentangan yang luar biasa dari sosok Rousseau, ya. Jadi Rousseau ini ada, tadi kita sudah lihat makalahnya, ya. Ada beberapa kata kunci, ya. Yang pertama adalah pendidikan alamiah. Ya. Yang kedua, pendidikan aktif negatif. Aktif negatif. Dan terakhir, Rousseau juga mengatakan pendidikan adaptif, ya. Nanti ini kita akan bahas lebih panjang berikutnya, ya. Tapi secara sekilas pendidikan alamiah artinya pendidikan itu tidak diarahkan untuk melatih rasio, ya, tapi lebih kepada potensi pribadi setiap siswa, ya. Dan pendidikan juga tidak dilakukan di perkotaan tapi di pedesaan, ya. Jadi pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang dekat dengan alam, ya, dalam rangka menumbuhkan sifat-sifat alami dari siswa. Ini jelas berkebalikan dengan Plato, ya, yang menganggap bahwa pendidikan harus diasuh oleh negara, diselenggarakan oleh negara, dan diperuntukkan untuk kebaikan sebuah negara. Kemudian aktif negatif, artinya apa? Artinya bila dalam filsafat pendidikan Plato pusatnya adalah pada guru, maka pada filsafat pendidikan Rousseau guru itu bersifat pasif, ya, hanya semata melayani. Jadi ini sifatnya murid sentris, ya, pusatnya di murid, sementara guru hanya sebagai pelayan, ya. Kemudian filsafat pendidikan Plato juga bersifat adaptif. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pendidikan tidak diperuntukkan untuk mendapatkan pekerjaan, ya, tidak diperuntukkan untuk mengisi posisi di sebuah negara, tapi dalam rangka mempersiapkan siswa-siswanya menjadi manusia-manusia yang adaptif, ya. Logikanya dalam pandangan Rousseau, masa depan tidak bisa dipastikan, ya. Pekerjaan yang mapan hari ini bisa jadi di masa yang akan datang menjadi tidak lagi relevan. Karena itu tidak masuk akal pendidikan sekarang diperuntukkan untuk masa depan, ya. Jadi pendidikannya diperuntukkan untuk mencetak manusia-manusia yang adaptif, ya. Jadi ini poin-poin menarik, ya, dari filsafat pendidikan Rousseau.
Baik, berikutnya untuk memahami lebih jauh filsafat pendidikan yang ditawarkan Rousseau, maka kita harus memahami semangat zamannya ya. Semangat zaman dari Rousseau ya. Jadi Rousseau ini adalah seorang Prancis ya. Rousseau hidup pada abad ke-18 Masehi di Prancis. Di Prancis, bahkan di Eropa ketika itu ya sedang menghadapi sebuah era baru yang disebut dengan era Aufklärung. Teman-teman mungkin masih ingat ya ketika belajar filsafat umum, Aufklärung itu terjemahannya adalah kalau bahasa Inggrisnya enlightenment ya. Enlightenment atau les Lumière dalam bahasa Prancis ya, yang berarti kalau bahasa Indonesianya era pencerahan. Tokoh-tokohnya itu seperti Isaac Newton, ya, Immanuel Kant dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa membaca kembali tentang hal ini ya. Tapi inti dari semangat zaman ini adalah saper aude. Saper aude. Saper aude itu artinya berani berpikir sendiri ya. Berani berpikir sendiri. Ini merupakan respon terhadap monopoli agama terhadap kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan intelektual. Maka pada era Aufklärung, era Les Lumière ini, masyarakat yang seiring dengan kemajuan teknologi, temuan-temuan filsafat ketika itu dituntut untuk berani berpikir, ya, berani untuk menjadi diri sendiri. Ya. Jadi Rousseau hidup pada masa ini, ya, masa ketika individu sentris benar-benar sedang menggelora. Ya. Hanya saja ya. Rousseau memiliki pemahaman yang sedikit berbeda tentang saper aude ini ya. Jadi Rousseau ini termasuk ke dalam golongan filosof romantisme ya. Apa perbedaan antara romantisme dan Aufklärung? Ya, keduanya sama-sama mengeluhkan kebebasan manusia. Hanya saja dalam romantisme, rasio dipandang sebagai penghalang. Ya. Jadi rasio atau rasionalitas atau akal tidak dipandang sebagai alat untuk membebaskan manusia, ya, melainkan justru penghalang kebebasan manusia. Ya. Jadi dalam romantisme, dalam pemikiran Rousseau termasuk di dalamnya akal penghalang kebebasan manusia. Penghalang kebebasan. Kenapa akal dikatakan penghalang kebebasan manusia? Karena akal dalam pandangan Rousseau ya akan melahirkan apa yang disebut dengan meum dan tum ya. Ini adalah inti kapitalisme ya. Milikku dan milikmu. Jadi akal ini melahirkan hak milik ya. Sementara dalam pandangan Rousseau, alam ini seluruhnya merupakan milik bersama ya, dan karenanya tidak pantas untuk dibatas-batasi seperti itu. Ya, jadi Rousseau adalah seorang filosof ya dari era Aufklärung, aliran romantisme ya, yang menjunjung kebebasan manusia namun memandang akal sebagai sesuatu yang bersifat menghalangi kebebasan manusia ya. Nah, disinilah letak tujuan pendidikan dari
Rousseau ya, yaitu dalam rangka mencetak apa yang disebut dengan Noble Savage ya. Jadi berbeda dengan Plato, kalau menurut Plato manusia-manusia ideal adalah filsuf raja ya, orang-orang yang rasionya telah terlatih sedemikian rupa dan kemudian menjadi pemimpin sebuah negara dan seterusnya ya. Sementara dalam romantisme, dalam pemikiran Rousseau, manusia ideal adalah manusia barbar. Ya, savage ini bahasa Inggris artinya barbar. Nobel ini terhormat. Ya, jadi manusia-manusia ideal sebagai tujuan pendidikan adalah manusia-manusia barbar yang terhormat. Nah, manusia-manusia yang tidak terikat oleh peraturan, yang tidak hipokrit. Nah, tidak hipokrit, tidak munafik, yang jujur apa adanya, yang dekat dengan alam, yang alamiah. Ya, inilah yang dimaksud dengan pendidikan alamiah dari Rousseau. Ya, baik. Ini adalah semangat zaman yang menghidupi Rousseau. Baik, berikutnya. Jadi kalau teman-teman mau membaca ya atau tertarik dengan pemikiran Rousseau ini, silakan cari bukunya berjudul Emile L. Education. Nah, jadi bukunya ini setahu Bapak sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Bukunya lumayan tebal dan ini ditulis dalam bentuk novel ya. Bentuk novel tentang seorang anak bernama Emil yang mengenyam pendidikan di pedesaan ya. Dari kecil sampai dia usia remaja, dewasa dan akhirnya menikah. Jadi silakan cari bukunya ya karena sangat menarik untuk dibaca. Jadi menurut Rousseau, pendidikan bukanlah transfer ilmu pengetahuan ya, bukan transfer ilpeng, melainkan pembentukan karakter. Nah, ini kalau teman-teman pernah dengar istilah pendidikan karakter ya, nah, Emile atau Rousseau ini merupakan salah satu pelopornya ya, pembentukan karakter. Dan kalau kita sudah bicara tentang pendidikan karakter ya, kita bicara tentang dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Yang pertama adalah self mastering atau kontrol diri ya, dan yang kedua adalah moralitas alamiah. Ya. Jadi dua hal ini yang kita bicarakan. Self mastering maksudnya apa? Ya kontrol diri itu tadi. Sementara moralitas alamiah artinya apa? Artinya manusia hidup secara alami, secara apa adanya, tidak mengada-ada, tidak hipokrit ya, menghargai karena dorongan dari dalam diri sendiri ya. Bukan tuntutan masyarakat, bukan hal-hal di luar dirinya ya, melainkan sebuah sikap menghargai orang lain, sikap beretika yang lahir dari dalam diri sendiri ya. Jadi inilah moralitas yang dimaksud dalam pendidikan karakter Rousseau.
Baik, dan terakhir sebagai penutup perkuliahan kita ya. Jadi bagi Rousseau, pendidikan bukan untuk bekal masa depan. Bukan untuk bekal masa depan ya. Lalu untuk apa pendidikan? Ya, pendidikan bukan untuk bekal masa depan, apalagi untuk sekedar menuntut pekerjaan ya. Melainkan membentuk ya. Tapi mencetak manusia alamiah ya. Manusia alamiah itu yang seperti apa? Yang adaptif dan yang kreatif. Adaptif itu artinya apa? Artinya mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan yang seperti apapun ya. Jadi kunci bertahan hidupnya spesies-spesies hewan ya, termasuk manusia di dalamnya, adalah kemampuan beradaptasi dengan situasi lingkungan dan situasi sosialnya ya. Maka tujuan pendidikan mesti dalam rangka mencetak manusia-manusia yang mampu beradaptasi ya. Yang kedua adalah dalam rangka mencetak manusia-manusia yang bukan sekedar pintar ya, cerdas, menguasai ilmu pelajaran macam-macam, tapi juga manusia-manusia yang kreatif. Kreatif ini menuntut pengetahuan tentang batas-batas diri sendiri ya, potensi diri dan bagaimana mengembangkannya dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup. Ya, saya kira Bapak kira cukup sampai di sini perkuliahan kali ini ya tentang Rousseau ya. Jangan lupa seperti biasa kita nanti ada tugas di Google Classroom, silakan dilihat. Kemudian isi absennya di Classroom, dan jangan lupa untuk kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari Bapak, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.